Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi kita di channel Misteri Sumatera 01. Dan sekarang kita lagi di Museum Nasional Indonesia dan kita akan melihat sebuah pameran yang sangat langka, yaitu pameran Mushaf Al-Quran di Indonesia. Nah, ini diadakan di Museum Nasional Indonesia dan di sini banyak koleksi-koleksi langka dan juga banyak dari museumnya Fadli John, museum ya Menteri Kebudayaan sekarang kan punya museum juga teman-teman. Nah, di sini banyak dipamerkan ragam mushaf Al-Quran di Indonesia. Dan di sini juga kita akan melihat salah satu mushaf Al-Quran terbesar di Indonesia, teman-teman. Dan pameran ini sangat terbatas waktunya. Mungkin video ini dimunculkan mungkin tinggal beberapa saat lagi akan selesai pamerannya. Oke teman-teman, inilah salah satu mushaf Al-Quran paling besar, mungkin terbesar ada di Indonesia. Oke, kita akan memberikan beberapa penjelasan ya teman-teman ya. Ragam mushaf Al-Quran di Indonesia. Seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, penyebaran Al-Quran mulai dilakukan dengan cara menuliskannya secara manual atau biasa disebut manuskrip di atas kertas. Di Indonesia, manuskrip Al-Quran banyak ditemukan di berbagai daerah dengan beragam bentuk tampilan. Di tangan para ulama penyalin mushaf, kitab suci Al-Quran menjelma menjadi artefak seni budaya. Ayat-ayat dalam mushaf Nusantara ditulis dengan indah, dihiasi iluminasi yang mencerminkan karakter budaya masing-masing daerah. Pada abad ke-19 Masehi, mushaf Al-Quran telah dicetak di Palembang dengan percetakan modern. Lebih awal dibandingkan dengan percetakan mushaf Al-Quran di Singapura, India, dan Turki yang juga menyebar di wilayah Nusantara. Hingga saat ini, ragam mushaf Al-Quran baik manuskrip maupun cetak terus disimpan dan dirawat oleh para pemulia Al-Quran, pusat studi Al-Quran, dan museum-museum Indonesia. Itu penjelasan singkatnya teman-teman. Nah, di sini banyak model-model ragam mushaf yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, teman-teman. Bahkan ada yang beberapa dari luar negeri, khususnya di daerah-daerah Turki. Nah, ini koleksinya sangat mantep, keren ini teman-teman. Kalau teman-teman ada waktu bisa datang juga ke sini untuk melihat ini, karena ini tidak lama ini. Karena nanti selesai ini dia akan dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Inilah koleksi-koleksi langka mushaf Al-Quran. Oke ya teman-teman, kita lihat-lihat dulu teman-teman, ini berbagai barang-barang langka. Jadi ini mushaf Al-Quran dipamerkan ini usianya sudah lama sekali teman-teman. Bahkan ada yang sudah 100 tahun lebih teman-teman. Koleksinya luar biasa nih teman-teman. Jadi ini memang duluan padahal percetakan di Indonesia. Kalau tadi kita jelaskan di abad 19. Sementara Singapura, India, bahkan Turki saja yang penyebaran Islamnya sudah cukup duluan sebenarnya dari Nusantara, malah percetakannya sesudah dari Indonesia dulu, berarti di abad-abad 20. Aneh tapi nyata. Oke, ini teman-teman nih. Ini kalau nggak salah ini dulu saran dari Bung Karno nih, Presiden pertama Indonesia nih. Mushaf besar ini sepertinya permintaan dari Presiden Indonesia. Nah, itu dia teman-teman. Penulisan mushaf ini diprakarsai oleh Bung Karno dengan kurator Katab KH Abu Raza Muhim.
mulai ditulis 17 Ramadan 1367, 24 Juli 1948, selesai pada 16 Maret 1950. Huruf Ba sebagai huruf pertama basmalah ditulis oleh Bung Karno. Jadi ini udah hampir 48 70 tahun mushaf yang besar itu teman-teman ya. 70 tahun lebih, 48 50 Indonesia merdeka sudah di atas 70 tahun. Inilah koleksi-koleksi langka teman-teman. Dan kami bersyukur bisa melihat ini karena ini tidak akan ada dua kali teman-teman dilihat. Jarang sekali pameran seperti ini teman-teman. Dan ini kan barang-barang produk manuskrip Al-Quran yang super langka teman-teman, yang ditulis dari berbagai daerah. Ini dari mana ini? Ini punya Pak Fadlizon ini. Kertas paper Al-Quran beriluminasi Utsmani. Wah, ini dari Turki ini rupanya teman-teman. Ras Utsmani. Ini punya Pak Fadlizon Library, Menteri Kebudayaan. Sekarang kan memang punya perpustakaan teman-teman kuno di atas. Nah, ini Turki punya nih teman-teman. Utsmani. Luar biasa teman-teman. Pasti udah tua sekali teman-teman. Manuskrip ini namanya manuskrip teman-teman, yang ditulis oleh tangan dia. Ini dua sayap dari ini Sumatera Utara ini. Mushaf koleksi Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara milik Rahmadewi. Terdiri 614 halaman lengkap, 13 juz, ditulis abad 18 Masehi. Wah, hampir 200 tahun ini rumah teman-teman. Dengan iluminasi menyerupai sayap burung dan tinta merah khusus untuk kata Waliyat Talafaf, menggunakan kertas bermotif singa dan medali. Nah, ini masih ditulis dengan tangan teman-teman. Ini belum dicetak. Wah, ini abad 18, 200 tahun ini teman-teman. Luar biasa ini teman-teman. Bisa dilihat ya teman. Teman-teman kalau ada waktu bisa lihat pameran ini di Museum Nasional kalau Anda tinggal di Jakarta ya. Kalau Anda tidak tinggal di Jakarta ya dilihat aja video ini teman-teman. Nah, ini Melayu Pantai Timur, ini Sumatera Utara juga ini. Mushaf kuno tulisan tangan dari Sumatera berusia lebih 200 tahun, menampilkan iluminasi gaya Melayu Pantai Timur. Ditulis dengan khat naskah bergaya muhakkak, dihiasi motif floral menyerupai bukit dan ujung rebong. Salah satu ornamen dibiarkan belum selesai, diduga karena tinta habis atau pewaris wafat. Memang zaman itu ditulis dengan tangan teman. Nah, inilah model-model mushaf Al-Quran 200 tahun yang lalu. Belum ada percetakan ya teman-teman. Percetakan tadi dijelaskan di abad 19. Berarti tahun 1900-an lah gitu. Nah, ini masih ditulis tangan. Ini 200 tahun teman-teman. 2 abad ini. Ini Al-Quran kertas Aceh. Secara berbahasa Al-Quran berarti bacaan. Membaca Al-Quran bagi umat Islam bernilai ibadah. Ini dari Aceh nih teman-teman. Ini abad ke-19. Akhir abad 19 ditulis. Ya 100 tahun lah. Nah, ini dari Aceh. Nah, ini juga belum percetakan, ini masih tulis tangan, ini masih berbentuk manuskrip. Ini namanya manuskrip ya teman-teman, yang masih ditulis dengan tangan. Kalau percetakan udah tidak seperti itu, udah seperti sekarang. Tidak ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan sesuai daerahnya. Ini kan masih ada hiasannya teman. Barang-barang langka ini teman-teman, Al-Quran yang tidak akan pernah dilihat lagi di zaman sekarang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.